Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Menuju Lunas. Terima kasih untuk teman-teman yang udah ngeklik video ini. Video ini atau channel ini ngebahas apa aja sih? Untuk channel ini, jadi saya akan ngebahas semua keresahan-keresahan saya atau proses-proses saya dalam menuju lunas hutang-hutang saya yang ada saat ini. Dan terima kasih banyak juga yang udah ngeklik videonya. Jangan lupa subscribe, karena dengan kamu semua teman-teman subscribe, itu juga bisa sebagai dukungan untuk gue semakin semangat untuk mengembangkan kembali channel YouTube ini. Dan doain semoga saya atau semua yang memang sekarang lagi ada terlibat hutang bisa dimudahkan untuk cepat-cepat melunasi hutangnya. Amin. Oke, kita langsung aja. Jadi untuk di video ini saya akan ngebahas atau ngebongkar isi dari buku merah MTR atau Masyarakat Tanpa Riba. Jadi ini kesalahan-kesalahan fatal pengusaha pengembangan bisnis dengan utang berdasarkan dalil dan kisah nyata revisi ke-14. Buku merah ini telah dimiliki dan dibaca oleh para warga MTR atau Masyarakat Tanpa Riba sebagai langkah pertama sehingga mereka kini bisa lepas dari jerat utang miliaran. Oke, jadi apa sih yang ada di buku ini gitu kan? Dan kenapa sih saya bisa sampai beli buku ini gitu kan? Jadi kalau memang di sini keterangannya, jangan berharap mendapatkan cara melunasi hutang dari buku merah ini. Buku merah ini adalah pengantar atau pintu pertama dari proses fundamental penyelesaian problema kehidupan, keuangan, bisnis, dan juga keluarga. Oke, kalian mau tahu nggak sih untuk daftar isi dari buku ini? Jadi ini adalah daftar isinya ya. Oke, jadi untuk daftar isinya ini ada kata pengantar, ada daftar isi, ada kisah imajiner di kelas coaching, ada gagasan yang menjadi kenyataan, kesalahan-kesalahan fatal yang bikin bangkrut, tabiat buruk utang di dunia, konsekuensi utang di akhirat, ancaman bahaya riba. Anda pilih mana, ngutang konvensional atau ngutang syariah? Utang dan riba pada kitab perjanjian. Perjalanan mencari jawaban, pengusaha sejati bukan budak bank, debt and money addiction, utang, riba, berbagi pengalaman, bersahabat dalam dakwah, kisah nyata Pak Dahlan Iskan, virus utang versus virus corona, terus tips cepat lunasi hutang miliaran, dan juga tindak lanjutnya. Oke, jadi kemarin itu yang di video sebelumnya saya itu hanya membaca kayak di sini tuh ada kutipan-kutipan gitu dari alumni-alumni yang sudah berhasil melunasi hutangnya. Dan memang untuk kutipan-kutipannya itu kita kayak lagi dibacain gitu loh, maksudnya benar-benar relate banget dengan kehidupan, apalagi kondisinya saya juga sekarang lagi seperti itu kan. Kita lanjut dulu aja untuk kutipan pertama yang ada di buku ini yang sangat-sangat menginspirasi. Oke, yang pertama ya, dari Bapak AM, inisialnya. Saya memutuskan untuk menghentikan kebiasaan berutang dan menggunakan utang riba untuk usaha dan kebutuhan kami lainnya. Karena utang riba itu ibarat bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar, sampai akhirnya ia melindas diri kita. Bener banget. Jadi ya namanya kalau ibarat kata gali lubang tutup lubang ya, dimana ada yang memang hutangnya itu udah kayak beberapa titik, kayak gue gitu sekarang ada 12 titik. Dan semakin kita nggak ada keputusan untuk menghentikan hutang itu dengan membuka lubang baru atau mencoba mencari hutangan baru untuk menutupi hutang yang ada, di saat itulah kita belum bisa berhenti atau belum bisa melunasi dengan cepat gitu. Jadi apa ya namanya sih disebutnya, konsekuensi bukan, pokoknya konsisten aja, maksudnya juga harus punya keputusan lah istilahnya. Oke, gue berhenti nih dan melunasi hutang yang ada gitu. Oke, next untuk yang kutipan yang kedua, ini dari Bapak DB.
inisialnya. Untuk kata-katanya seperti ini. Saya memutuskan menghentikan kebiasaan berutang dan menggunakan utang riba untuk mengembangkan bisnis karena yang pertama, konsekuensi atas keimanan terhadap syariah Islam. Yang kedua, dengan berutang maka kita harus membayar sesuatu yang pasti jumlahnya, padahal penghasilan dari bisnis adalah ketidakpastian. Yang ketiga, dengan berutang maka saya memaksakan kemampuan yang sebenarnya belum mencapai kemampuan itu. Yang keempat, keberanian membuka cabang dengan berutang adalah salah. Karena itu membuka cabang dibutuhkan manajemen yang sudah mapan. Dan manajemen yang sudah mapan pastinya tidak berutang. Yang kelima, dengan berutang juga membuat usaha kita tidak lagi kompetitif karena beban bunga yang harus ditanggung. Nah, giliran kena krisis usaha, kita susah bertahan deh katanya. Yang penting dari semua ini adalah dengan terhindar dari utang riba akan membuat usaha kita barokah dan mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti ini yang kalau misalnya saya kan kemarin sempat baca nih untuk di buku ini sampai dengan baru halaman berapa gitu. Jadi di sini banyak kan memang untuk pengusaha-pengusaha yang memang sudah memiliki bisnis gitu. Dan untuk bisnisnya itu lancar, pertama-tamanya lancar menggunakan modal sendiri. Kemudian dilirik nih oleh bank gitu kan. Nah, dilirik oleh bank, dilihat nih wah bagus nih usahanya gitu kan. Akhirnya bank itu memberikan penawaran untuk peminjaman uang sebesar berapa dengan alasan untuk usaha ini dianggap bisa berkembang dan bagus gitu untuk cash flow-nya. Pada akhirnya untuk si pengusaha itu berpikir dan akhirnya oh ya udah bolehlah gitu kan. Oh, udah dilirik bank nih berarti bagus. Akhirnya ngambil utangan itu dari bank. Tapi secara tidak disadari langkah itulah yang bisa membuat usaha itu hancur kalau memang benar-benar nggak bisa mengontrolnya gitu loh. Dan akhirnya untuk pengusaha apabila sudah ngambil pinjaman terus akhirnya membuka cabang baru dengan pinjaman itu, sebenarnya dia tuh nggak sadar kayak seperti di sini tadi. Secara tidak langsung itulah awal dari kehancuran dari bisnis karena bunga dari bank itu udah pasti akan tertagih, akan berkembang kalau misalnya kita nggak melunasi. Tapi kan untuk dari penghasilan bisnis itu yang belum pasti gitu loh. Nah ini yang kayak alasan kedua. Dengan berutang maka kita harus membayar sesuatu yang pasti jumlahnya, padahal penghasilan dari bisnis adalah ketidakpastian. Dan disitulah jadi terkadang ada yang beli mobil operasional dengan hutang, ada yang membeli dengan apa-apa dengan hutang, akibatnya kebiasaan. Dan akhirnya apabila untuk usahanya itu tidak berjalan baik, akhirnya mandek, dan disitulah mungkin bisa membuat pengusaha itu agak jadi mulai panen gitu pemikirannya dan selalu tidak tenang. Sini sih yang kayak gitu yang saya baca dari buku ini. Oke, lanjut untuk yang kutipan ketiga dari Bapak AF, inisialnya. Kata-katanya seperti ini. Saya memutuskan menghentikan kebiasaan berutang dan menggunakan utang riba untuk mengembangkan bisnis. Karena bisnis seperti ini sangat rapuh. Kelihatannya sukses dan maju, tapi sangat rentan hancur dan kolaps, cepat atau lambat. Ya Allah, kami bertekad untuk kembali ke jalanmu, bimbinglah kami. Ini seperti yang udah kita pembahasan sebelumnya. Ya seperti ini. Jadi secara tidak langsung dia seperti bola salju yang semakin menggelinding, semakin membesar apabila kita tidak buru-buru menghentikannya gitu. Oke, next untuk yang ke selanjutnya. Ini ada inisialnya C ya. Kata-katanya seperti ini. Saya memutuskan menghentikan kebiasaan berutang dan menggunakan utang riba untuk mengembangkan bisnis. Karena saya tidak mau berandai-andai, nguju-nguju, age-age tergesa-gesa, ingin sukses di atas kaki yang rapuh. Kalau Allah ridho, ndak usah utang tetap bisa sukses. Yang penting ikhtiar maksimal sesuai syariat, setelah itu tawakal. Adem rasanya. Alhamdulillah bisa gabung di grup Kampung Syariah World.
Saya juga pengen bergabung, tapi kemarin WhatsApp masih belum ini nih, belum ada gong dapat informasi untuk seminarnya di tanggal berapa. Saya pengen banget datang karena informasinya dalam waktu dekat untuk seminarnya ada di wilayah Bogor. Alhamdulillah dekat dari sini. Kalau memang ada waktunya pas dan Allah mengizinkan, jadi saya akan, insya Allah saya akan datang ke seminar itu, doain saya ya. Oke, next ya. Saya lagi semangat-semangatnya nih baca. Selanjutnya ada Ibu N, inisialnya. Saya memutuskan menghentikan kebiasaan berutang dan menggunakan utang riba untuk mengembangkan bisnis. Saya ingat seorang kiai bercerita tentang seorang sahabat Nabi yang punya tanggungan berutang. Dan tentang utangnya itu, dia ditanya oleh Nabi, kapan janjinya untuk melunasinya? Maka sahabat menjawab, dia janji untuk membayar 1 bulan lagi. Lalu Nabi berkata, Subhanallah, kamu berjanji untuk membayar bulan depan. Apa kamu yakin bulan depan masih hidup? Padahal para sahabat Nabi berutang biasanya hanya untuk keperluan mendesak, dan itu pun tidak banyak. Bandingkan dengan kehidupan kita sekarang ini, semua orang mudah berhutang, hingga jadi hal yang luar biasa kalau ada orang yang tidak punya utang. Nabi Muhammad SAW tidak mau mensolatkan jenazah sahabatnya ketika masih ada utang yang belum ia lunasi. Semoga bisa menjadi renungan. Astagfirullahaladzim. Bener juga sih, itu dia umur sehari semalam, gak ada yang tahu ya. Ya juga ya, maksudnya saya juga jadi berpikir, saya ada untuk yang bank-bank yang sudah saya reschedule dan ada masih sampai 2022 untuk lunasnya gitu ya. Sedangkan kita nggak tahu untuk umur kita tuh sampai kapan. Ya Allah, semoga saya diberikan kemudahan ya Allah, bisa melunasi utang segera. Jadi saya bila pulang kepadamu dalam, semoga hutangnya sudah terlunasi, saya tidak membebani keluarga, agar memudahkan saya di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya sampai lupa. Ini dari inisialnya Ibu W. Ibu W ya inisialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini sekedar pendapat saya berdasarkan pengalaman pribadi. Yang pertama, dari awal akad utang piutang dengan bank, mari kita ingat-ingat sebelum kredit tersebut di ACC, apakah yang diminta